Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan sambutan dari Bapak Penyuluh KUA, yaitu Dr. Andes Dedi. Alhamdulillah panjang lebar tentang itu dan memukakan hal yang sangat terlihat sekali di masyarakat, apa yang terjadi dengan adanya pandemi. Semua kena imbas, termasuk kita bingung juga untuk berbicara, tapi cari cara lain untuk bisa siar tetap dalam dunia ini. Saya melihat sedikit membaca dari Nami Salira ayat di luhurna pengkerna ya muntaha. Mudah-mudahan urang sadayana diangkat ku Gusti Allah darajatna ngalangkungan Sidratul Muntaha. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang diperbuat dilaksanakan hari ini menjadi barokah. Sambil menunggu yang hadir datang, yang lain hadir. Mungkin ibu-ibu mah masih kena pabelit ku barang pasak penten pangersa. Biasanya hadir nanti di 4:30, kadang mau ke pengunjung acara tapi nggak apa-apa. Marilah kita dengarkan kupasan secara jelas dan panjang lebar tentang peringatan HUT RI yang dikaitkan dengan ta'lim yang bertemakan kebangsaan dan kemunasiaan dalam konteks Islam. Mangga saluas-luasna dikupas ku salira dugi ka bubuk-bubukna sim abdi di dieu penten insyaallah bakal nyerna, dan mungkin ini akan disampaikan secara langsung nanti di pengajian karena kita mungkin punya majelis-majelis di tiap daerah, majelis-majelis di masjid-masjid. Jadi penyampaian isi yang diberikan di sore ini menjadi kisi-kisi buat ayah Dedi, ayah Kaler untuk bisa memberikan siar yang lebih luas kepada masyarakat tentang kebangsaan dan kemanusiaan dalam konteks Islam. Mungkin itu saja ulasannya. Waktu dan tempat disilahkan seluas-luasnya kanggo pangersa Faiz Wahir Muntaha untuk mengupasnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Yang saya hormati kepada segenap pengurus KUA serta penyuluh agama di lingkungan Kecamatan Nagreg yang senantiasa mengawal proses moderasi beragama di Nagreg yang sangat luar biasa sekali. Kemudian kepada masyarakat alim ulama yang sudah berkumpul dan bergabung pada kesempatan kali ini. Di tengah pandemi memang untuk urusan syiar dakwah adalah hal yang memang terus berjalan. Kalau dalam peribahasa ataupun hukum teori evolusi, bahwa tidak ada yang abadi itu adalah perubahan. Oleh sebab itu manusia yang paling kuat atau makhluk yang paling kuat adalah makhluk yang paling pintar untuk beradaptasi menyesuaikan diri dengan keadaan. Tentunya di tengah pandemi seperti saat sekarang ini, di saat kerumunan orang dibatasi, kemudian pergerakan orang juga dibatasi, otomatis taklim-taklim yang memang aktif di majelis-majelis itu harus mengalami sedikit pergeseran. Itu pun mungkin alhamdulillah di Kecamatan Nagreg bisa berjalan sangat luar biasa. Ini tidak lepas dari motor-motor serta ustadz-ustadz yang memang senantiasa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman luar biasa sekali. Sesuai dengan ajaran Islam sekaligus manual makan bahwa era digital di era pandemi dan kondisi revolusi industri 4.0 pun masih sangat relevan. Karena yang Islam itu yang inti adalah nilainya. Islam itu yang paling inti adalah, jadi yang solihun likul zaman wal makan itu bukan praktiknya gitu, tapi nilainya. Kadang-kadang praktik Islam itu ada oleh ruang dan waktu. Contoh misalnya sholat yang sangat wajib itu praktiknya sangat terbatasi oleh ruang dan waktu. Belum lagi ketika dalam perintah sholat sekalipun kan sholat itu adalah Alkitab maupun gitu, kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Bahkan kalaupun misalnya sholat
4 rakaat, 3 rakaat, ketika ruang dan waktunya sempit itu bisa dirubah, bisa jamak kosor, bisa jamak tahir, bisa jamak takdim. Islam itu solihun di zaman ulama, apalagi dengan di tengah kondisi seperti ini menjadikan kepada kita senantiasa menyesuaikan bagaimana tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Selain dari itu, selain dalam kondisi pandemi, kondisi ya contohnya hoax ataupun adanya berita bohong, upaya pecah belah, radikalisme agama, atau dalam konteks Kementerian Agama hari ini kita sedang dalam proyek besar moderasi beragama di Indonesia. Oleh sebab itu sangat tepat sekali teman-teman di KUA Kecamatan Nagreg beserta tokoh-tokoh agama hari ini mulai kembali untuk mendiskusikan terkait dengan kemanusiaan dan terkait dengan kebangsaan dalam Islam. Karena sebagaimana kita tahu dari tahun 2012 sampai tahun 2021 ada kelompok-kelompok masyarakat yang biasa menginginkan adanya perbenturan antara kelompok keagamaan dengan kelompok kebangsaan, ataupun antar kelompok umat Islam, ayatnya sama, dalilnya sama, tapi karena perbedaan pilihan politik dan pilihan kepentingan, pada akhirnya mereka menjadi mengkapitalisasi itu kepentingan yang ini sangat luar biasa sekali benturannya di Indonesia. Bapak-bapak juga sangat melihat bagaimana 2019 kemarin, 2017 di Pilkada DKI, 2012 bahkan dari 2012 prosesnya itu benturan di masyarakat semakin terasa. Ini menuntut semua ustadz, semua tokoh untuk melakukan perbaikan bersama, bahwa tema-tema kebangsaan dan kemanusiaan itu adalah tema-tema yang seharusnya disadari oleh semuanya. Bahkan kalaupun misalnya saya mau lebih keras ngomong, kadang-kadang ustadz itu selalu ngomong bahwa ibu-ibu mah cukup ngebahas doa wudhu gitu. Ibu-ibu mah cukup ngebahas doa sholat, cukup ngebahas masalah fikih. Ada hal yang dilupakan, bahwa perintah tentang kemanusiaan itu jauh lebih dulu turunnya daripada perintah sholat. Perintah sholat itu turun ketika Isra Mi'raj. Tahunnya pun masih diperdebatkan apakah tahun ke-10 kenabian ataukah tahun ke-13 kenabian. Tahunnya pun masih diperdebatkan. Sedangkan perintah untuk berkemanusiaan itu sejak Islam itu hadir. Bahkan sejak Islam itu hadir, perintah berkemanusiaan itu sudah ada. Terlihatnya dari mana? Panggilan Allah yang hadir di bulan Dzulhijjah itu ya ayuhan nas. Iya, betul. Itu ya ayuhan nas. Belum spesifik ya ayuhal ladzina amanu. Apalagi dimensi fikih. Fikih itu lahir 2-3 abad setelah Rasulullah meninggal. Jadi kita ada penyempitan dalam proses pembelajaran agama di masyarakat. Agama disempitkan dengan konteks wilayah fikih saja. Makanya kata almarhum Kang Jalaluddin Rahmat, dahulukan akhlak di atas fikih. Karena akhlak itu sejak Islam hadir, liutam lima makarimal akhlak. Iya, betul. Sedangkan fikih itu adalah produk hukum daripada tabi'in. Kita produk hukum daripada Rasulullah SAW, namanya juga fikih, pemahaman. Tapi keagamaan ada praktek ibadah dan praktek yang lainnya. Ini mungkin di mana ya? Para ustadz, para penyuluh agama, para tokoh-tokoh masyarakat sudah mulai melek terhadap hal ini. KUA mampir aku keterangan KUA namanya. Sejak Islam hadir, Islam itu sudah hadir dalam proses hal itu. Ngomong bagaimana visi Islam kantor. Menurut Mahmud Muhammad Toha, Islam itu sejak pertama hadir, visi Islam itu atau tujuan Islam itu terlihat di periode bukan di periode Madinah. Kalau di periode Madinah itu berbicara tentang strategi. Di periode tengah itu berbicara tentang tujuan. Hal itu terlihat dalam visi Islam yang sangat universal.
semua panggilan Allah kepada manusia menggunakan lafaz al-bashar juga berguna ataupun sering dipakai ketika membahas manusia dari sudut pandang sisi biologis ataupun lebih ke hal-hal yang badaniah. Iya. Nah setelah itu ada juga menggunakan lafaz Bani Adam. Ini kan dari sisi sejarah. Gitu. Nah ada juga ketika berbicara tentang min zakari wa unsa. Ini kan berbicara tentang kerja-kerja biologis. Malahan kalau misalnya kita lihat dalam menggunakan jenis kelamin pun di Al-Quran itu spesifik bagaimana dimensinya. Contoh, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, ini kan berbicara tentang kerja biologis. Itu menggunakan kata dakar. Dakar. Gagaduhan pameget ya. Hirupkan itu ya. Sedangkan yang berjenis kelamin dari sisi sosial, laki-laki itu menggunakan kata lafaz ar-rizal. Makanya ar-rizalu qawamuna bukan ar-zakaru. Iya, ar-rizalu qawamuna 'alan nisa'nya. Iya. Artinya kalau berbicara tentang ini kan berbicara tentang zakar, ini kan kerja biologis. Berbicara tentang kemaluan alat reproduksi daripada laki-laki. Nah, kalau misalnya berbicara dari sudut pandang peran sosial itu menggunakan kata rijal. Rijal itu ada sifat-sifatnya, berani, bertanggung jawab, laki-laki banget, laki-laki maskulin gitu. Maskulin. Smart. Itu Om Iki banget itu. Om Iki banget. Bisa, itu feminim. Gitu. Nah kalau misalnya kita lihat dari awal tadi saya membahas, berarti tidak sah keislaman seseorang kalau tidak memanusiakan manusia yang lain. Bagus. Tidak sah, karena apa? Dari pertama Rasulullah dakwah, yang beliau dakwahkan pertama itu sisi-sisi kemanusiaan. Bahkan banyak sekali hadisnya. Tidak sah keimanan seseorang kata yuhibbul linnas kama yuhibbul linafsi. Bagaimana dia mencintai sesama manusia sebagaimana mencintai diri dia sendiri gitu. Iya. Ini kan bagaimana memperlihatkan bagaimana bersosial dalam Islam, berkemanusiaan dalam Islam. Nah, di kita sekarang kadang-kadang gara-gara beda pendapat, beda pilihan, beda mazhab, beda ormas, kenapa sana itu gitu. Kadang untuk silaturahmi pun kan enggak. Iya. Ya bagi saya ini harus ditanya, ini umat Rasulullah atau Abu Sofyan gitu. Iya, betul. Tapi sebetulnya komplek pangersa di Nagreg Mas ada yang ngempel dicobi ku ayah dedi sereng ku paiki teh digabung di dalam satu. Salah satunya ada menjemaah yang mengumpulkan berbagai mazhab yaitu Mar'atus Sholihah. Alhamdulillah kita sudah bersosialisi. Ini salah satunya dari Om Iki nih pemikir-pemikirnya bisa menghubungkan sadayana. Abdi NU tulen rumaos pangersa tapi terbuka mata melek gitu di luar karena sempat di Tasik di Muhammadiyah sempat ini. Hanya skala pembanding jika untuk tidak ada perbentrokan di hal itu gitu. Kita itu sama ya, itu. Seperti itu ya. Ya, contoh Khairunas anfa'uhum linnas, inna akrabakum indallahi atqakum, yang digunakan lafaz Anas. Contohnya adalah kemunduran Islam, bahkan keruntuhan khalifah terakhir kekhalifahan Turki Utsmani. Ini memperlihatkan ketika perdebatan dalam Islam itu lebih sibuk memperdebatkan wilayah fikih. Betul. Bahkan kemajuan Islam di masa dinasti Abbasiyah ataupun di masa Bani Umayyah, kan ketika Islam itu maju, itu ketika Islam fokus pada wilayah-wilayah keilmuan dan kemanusiaan. Makanya kata Dr. Mustafa Muhammad Sa'ah, Syekh Al-Azhar, guru besar Al-Azhar, adanya mazhab-mazhab dalam Islam itu menjadikan Islam itu malah saling bertikai satu sama lain
dan Islam kalah peperangan. Contohnya adalah Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Ke-1, mayoritas korbannya adalah umat Islam. Betul, Sampai betul. hari ini bahkan. Kenapa bisa seperti itu? Bukankah Islam itu yu'la wala ya'lu alaihi? Iya. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Kenapa dalam peperangan umat Islam kalah gitu? Ayo mah doana lah as gitu. Allah penolongan deui. Hanya seperti itu gitu. Zaman Baghdad maju, di Damaskus maju itu karena pada waktu itu peperangannya menggunakan logam. Sampai saat ini baja Damaskus itu adalah baja yang paling terbaik. Dan teknik pembuatan baju perang serta pedang terbaik sampai hari ini adalah baja Damaskus. Iya. Itu diakui sampai hari ini. Diturutan ku Cilegonnya, pangersa. Krakatau setir. Damaskus menang, Islam menang karena teknologinya paling canggih. Iya. Observatoriumnya paling canggih. Kita bisa mengamati bulan, bintang. Yang kita amati itu adalah fenomena-fenomena alam. Yang umat Islam diskusikan itu adalah fenomena-fenomena alam. Nah setelah kesini fikih-fikih muncul, agak paham-paham baru muncul, bahkan bisa dikatakan mungkin paham-paham baru itu mayoritas disponsori oleh penjajah-penjajah juga. Contohnya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu kan Mirza Ghulam Ahmad. Betul. Dia yang tinggal di Inggris. Iya. Inggris mau masuk ke India, salah satu kelompok yang sangat sengit untuk menentang Inggris masuk India itu adalah Islam. Akhirnya diangkatlah Nabi dari India. Umat Islam dengan umat Islam pecah. Inggris kan bisa masuk. Iya. Kata Ayah Dedi mah teori apa tuh ya? Namanya itu? Divide et impera. Nah. Gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari situ bahwa Islamnya mau maju, dialog-dialog kita di majelis taklim juga harus dimulai dulu hakikat-hakikat kemanusiaan, hakikat berkebangsaan, meletakkan adab di atas fikih, meletakkan akhlak di atas fikih, meletakkan kesatuan kemanusiaan di atas segalanya. Karena tidak sah keislaman seseorang kalau sisi kemanusiaannya tidak sah. Bahkan dalam Islam, amalan kalau hanya berhubungan dengan Allah itu derajatnya satu. Betul. Contohnya sholat. Kenapa sholat berjamaah lebih 27. Karena ada dimensi sosialnya. Karena ada dimensi kemanusiaannya. Mau dosanya atau pahalanya, ketika bersentuhan dengan sisi kemanusiaan, dosanya bisa lebih gede, pahalanya bisa lebih gede. Korupsi dana bansos. Nah, korupsi dana bansos, korupsinya kerma korupsi dana dosa, apalagi dana bansos gitu. Ya. Dana bansos ajengan macan gabere dana bansos pangersa. Aduh, ini serdi bisa namanya teh kapasihan lampu jang masjid di pangersa Gusti. Bagian lampu EC gentieun teh barokallah hatur nuhun. Lanjut. Kalau dilihat dari situ berarti kita kan harusnya, makanya dalam Islam tidak sah sholat seseorang ada tetangga yang tidur dalam keadaan Terima kasih Kang Murad udah hadir. Ini dari preman pensiun ini hadir. Setiap mau tidur malam yang Lanjut. apalagi Rasulullah ketika selesai sholat bisa selesai bermajelis, beliau keliling ke rumah-rumah, beliau mencari bagaimana masyarakatnya, apakah ada yang kelaparan atau tidak. Kalau kita tasarukan dalam keadaan pandemi sekarang, ada tetangga dari masjid 40 rumah, 20 rumah atau 15 rumah dari masjid, dia tidak punya beras sama sekali. Sedangkan orang-orang yang sholat di masjid itu masih banyak orang yang mampu. Itu dipertanyakan. Iya. Konsep.
Apalagi kalau bicara tentang definisi sholat sendiri, itu. Ya, ya, ya. Nah, kenapa orang contoh korupsi? Karena dia menduakan Tuhan, menganggap bahwa hidup enak akan hidup selamat kalau memiliki harta, padahal dia menghalalkan segala cara. Gitu. Ya, 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 ya. Jadi semua dosa besar pun itu terjerat dan sangat berdimensi kemanusiaan. Oleh sebab itu kenapa Islam menjadi ajaran yang paling mulia, karena Islam adalah ajaran yang paling memanusiakan. Manusia paling mulia dalam Islam tidak terlihat dari jenis kelamin. Bahkan yang pertama kali mencapai level mahabbah itu adalah perempuan. Robiah al-Adawiyah, laki-laki hanya bisa sampai marifat. Al-Ghazali sampai marifat, Hasan al-Basri hanya sampai marifat. Yang sampai mahabbah itu hanya Robiah al-Adawiyah. Nah, dari situ kita geser kepada komitmen kebangsaan. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila. Negara Madinah adalah negara modern pertama yang terbentuk. Apakah negara Madinah yang didirikan oleh Rasulullah isinya hanya umat Islam? Tidak. Di negara Madinah ada kafir, ada Majusi, ada Nasrani, ada Yahudi. Iya. Ada agama lokal orang-orang Madinah. Makanya dalam piagam Madinah semuanya kan hadir di situ. Apakah yang kafir di sana Rasulullah tidak melindungi? Melindungi, bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang mengganggu kaum Yahudi, Nasrani ketika beribadah, maka berhadapan dengan aku. Jadi komitmen kebangsaan Islam, meskipun berbeda agama, meskipun berbeda ras, meskipun berbeda suku, karena ada ukhuwah. Dan ukhuwah itu harus kita lebarkan. Jangan Satu hanya masukin dulu. ya, Itu ya das. dan hanya kesatuan Kan kalau keagamaan. tadi kan Ada ukhuwah watoniyah, ada satu negara, ada ukhuwah basoriyah, karena kita sesama manusia. Bahkan kalaupun misalnya kita lihat Islam udah gitu aja. sebagai sebuah agama Kita yang tinggalin. rahmatan lil alamin, Iya. tidak hanya Islam hadir itu memuliakan manusia saja, bahkan Islam memuliakan hewan yang paling dianggap menjijikan. Iya. Contohnya apa? Anjing. Loh kok bisa anjing? Islam bisa memperoleh derajat yang mulia, bukannya anjing itu najis? Ada kok anjing-anjing yang mulia dan masuk dalam Al-Quran. Iya, yang di Ashabul Kahfi ya? Anjingnya Ashabul Kahfi. Iya. Kemudian dalam hikayat sufi ada kok pelacur sekalipun yang pendosa. Ketika dia memberikan minum kepada Anjing dia itu. bisa masuk surga. Iya. Leres. Ini bagaimana keluhuran ajaran kasih, bagaimana keluhuran ajaran cinta, bagaimana keluhuran ajaran kebaikan. Sebelum Islam itu hadir, seluruh agama Abraham itu bersifat kesukuan. Iya. Seluruhnya itu dari Bani Israel. Nabi Isa dari Bani Israel, Nabi Musa dari Bani Israel, Nabi Yusuf dari Bani Israel. Yang bukan dari Bani Israel itu Islam. Makanya Islam itu solihun likuli zaman wal makan. Dan itulah kenapa 13 tahun periode Madinah, lapan yang digunakan itu ya Yohanes. Nah kata Mahmud Muhammad Toha dalam buku Arus Balik Syariah, isi Islam itu ada dalam ayat-ayat Mekah, bukan di ayat-ayat Madinah. Di ayat Madinah itu berbicara tentang strategi, di ayat itu berbicara tentang tujuan. Makanya di ayat Mekah seluruh manusia yang terpanggil di situ. Di ayat Madinah baru berbicara tentang praktek-praktek. 13 tahun itu hanya ngomongin ketuhanan dan kemanusiaan. Iya. Nah,
Lanjut kalau misalnya kita sebentar. Ya, terlihat nggak? Ya, terlihat Bang Sa. Ya, bagus. Ya. Nah, kalau berbicara tentang kemanusiaan dan kebangsaan dalam Islam, hadiah terbesar umat Islam Indonesia kepada bangsa Indonesia selain daripada kemerdekaan itu ada yang dinamakan dengan Pancasila. Makanya perdebatan dalam proses penentuan dasar-dasar negara, kita kan senantiasa ada yang ngomong Piagam Jakarta kemudian dihapus, tujuh katanya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita saripatikan semua butir-butir Pancasila itu merupakan saripati daripada ayat Al-Quran. Iya. Contoh, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apa ayat Al-Qur'annya? Qul huwallahu ahad. Menunjukkan keesaan Allah, ya. Nah, kita pun senantiasa kadang-kadang dalam proses penerjemahan atau dalam penafsiran itu mengambilkan makna ayat ini. Bahwa qul huwallahu ahad itu katakan Tuhan itu adalah satu. Padahal ahad dalam bilangan, dalam artian membilang sesuatu dalam bahasa Arab itu bukan ahad, tapi wahid. Oh, iya. Wahid. Itu kalau ngomongin satu sebagai bilangan. Dan dalam bahasa Sanskerta satu sebagai bilangan itu bukan esa, tapi ika. Atau ika. Ika. Kayak bineka tunggal ika nya Bang Reza. Itu satu sebagai bilangan. Biar beda-beda tetapi satu jua. Nah, kalau satu sebagai satu sebagai sebuah zat itu bukan menggunakan kata satu, tapi menggunakan kata ahad, bukan menggunakan kata wahid. Menggunakan kata esa, bukan menggunakan kata eka. Makanya kalau menghitung itu nggak bisa kita ngomong wahidun hiji. Nah, karena satu sebagai bilangan itu wahid. Kata ahad itu kan berbilang terbilang. Ada bilangannya tapi tak terbilang. Karena kalau Allah dikatakan satu sebagai bilangan, ahad satu sebagai bilangan, maka mohon maaf, berarti kan sudah terbatas. Sedangkan Allah kan tidak terbatas. Kemudian yang kedua, bukankah sifat wajib dari Allah dalam mukhalaqatul hawadisi berbeda daripada makhluk? Masa bilangannya sama dengan makhluk? Iya. Makanya kata ahad dan kata esa itu adalah kata bilangan yang tidak ada dalam deretan angka untuk membilang sesuatu. Nah, dasar ontologis Pancasila itu adalah kehendak untuk mencari titik temu, titik tumpu, dan titik tuju. Oleh sebab itu, Pancasila itu kita harus jadikan sebagai modal. Yang kedua, itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayat yang banyak. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kemudian Persatuan Indonesia ada gak ayatnya? Ada. Innamal mu'minuna ihwatun faslu baina akhwaikum. Iya. Wattaqullah la'allakum turhamun. Betul. Ini kalaupun misalnya kita tafsirkan bersama, innamal mu'minuna ihwatun faslihu bainakum wa ahwaikum. Ini juga menggunakan kata faslihu. Berdamai-damai di antara kamu, dan di sananya menggunakan kata rahmat. Sifat Allah yang ada dalam ayat ini supaya kamu mendapat rahmat.
Si dibenerkeun nya. Kita bisa menyimpulkan bahwa tidak sah keislaman seseorang ketika dia tidak memuliakan manusia yang lain. Apalagi kalau misalnya ada selalu dalam Islam itu ayat muqaronah atau ayat yang senantiasa berbarengan. Iya. Qomus sholat wa itauz zakat. Kewajibanmu kepada Allah. Ini kan kalau dalam tafsir ayatul ahkam ini mengandung makna tidak sah kalau salah satu tidak dilaksanakan. Iya. Tidak sah sholat saja. Kalau zakatnya enggak. Tunaikan kewajibanmu kepada Allah, tapi jangan lupa tunaikan kewajibanmu kepada sesama manusia. Qomus sholat wa itauz zakat. Ini dalam Al-Quran kan puluhan ayat ini. Termasuk di haji yang harus dengan berkurban ya. Iya, haji dengan Kurbannya. Haji dimensinya dimensi uluhiyah dan dimensi ruhaniyah. Kurban dimensi sosial. Iya. Ini bagaimana keseimbangan dalam Islam. Ayat-ayat muqaronah, ayat-ayat yang senantiasa berbarengan pun memperlihatkan bahwa antara ketuhanan dan kemanusiaan, kewajiban kepada sesama manusia dengan kewajiban kepada Tuhan itu harus berbarengan. Tidak sah kalau kita hanya melakukan salah satu saja. Betul. Bahkan ketika berkenaan dengan sisi kemanusiaan, hal yang paling wajib pun itu bisa ditunda. Ditunda bukan ditinggalkan. Contohnya apa? Berangkat silaturahmi, mau berperjalanan, sholat bisa ditunda. Betul. Dengan adanya qosor jamak ya kayak gitu. Bahkan bisa dikosor. Ini memperlihatkan bahwa Islam itu sangat fleksibel. Yang ribet itu ahli fikih. Benar. Makanya dalam pembaharu Islam abad ke-20 itu ada dekonstruksi usul fikih. Ada Islam tanpa mazhab. Ada kemudian buku Dr. Mustafa Muhammad Sakah yang kedua dekonstruksi mazhab. Karena pada akhirnya kita dengan adanya fikih-fikih yang tadi, dengan adanya mazhab-mazhab yang tadi, atau adanya ormas-ormas yang tadi, meletakkan mazhab, meletakkan fikih, meletakkan ormas itu di atas agama. Bahkan Safinah bisa lebih tinggi daripada Al-Quran. Termasuk hari ini di kondisi ini, pemirsa banyak yang beredar di telinga ayah sendiri, mungkin para petinggi. Soalnya emang fikih diacak-acak di kondisi sekarang Jumat bergelombang. Menanggapi hal itu bagaimana tuh? Ada pergelombangan Jumat segala macam. Apakah kita merasa seperti ada sanad langsung gitu, ada seperti bisa minta penjelasan sedikit tentang pemerintah itu, tentang Jumat bergelombang itu? Kalau Jumat berdasarkan ganjil genap nomor handphone itu bukan berasal dari pemerintah, tapi DMI, dari Dewan Masjid Indonesia. Iya. Itu kan hanya salah satu bentuk ijtihad supaya masjid itu kalau masyarakat mau berjumatan semua, kapasitas masjidnya kebetulan akan penuh dan akan berdesakan, maka diijtihadkan Jumatannya bisa 2 kali. Karena itu ijtihad, bisa kita terima, bisa kita tolak. Iya. Pelaksanaan ijtihad itu disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah. Kalau kebetulan di wilayahnya ternyata tidak harus ada ganjil genap, karena ternyata Jumatan pun masjidnya tanpa pandemi pun masjidnya nggak penuh, ngapain diganjil genapkan? Iya. Justru polemik yang ini tuh kebanyakan jadi asa armung gitu, mendingan tong ini, aduh, justru atas seperti itu. Artinya bahwa penghilangan sholat Jumat bukan hanya pernah terjadi karena pandemi. Zaman Rasulullah pun misalnya karena kondisi wabah, ketika zaman para sahabat pun terjadi, itu pernah terjadi. Bahkan berbicara tentang sholat tidak ramai di masjid, ketika sebelum Khalifah Umar dan Utsman,
Itu kan masjid sepi setiap bulan Ramadan karena berjamaahnya semuanya di rumah. Pernah ya? Ya makanya dari situ Qiyamul Lail dijadikan sholat Tarawih. tarawih. Sebelumnya kan masjid sepi. Ya artinya kan istihad seperti ini sudah ada sejak zaman sahabat. Nah karena prinsipnya Islam solihun likuli zaman wal makan, praktek fikih itu terikat oleh ruang dan waktu karena ada syarat-syarat dan takwa. Fikih itu gak ribet harusnya. Nah makanya saya dalam proses berpesantren dulu diwajibkan oleh guru selain ngaji fikih harus ngaji usul fikih. Ayam pun. Iya. Selain ngaji fikih harus ngaji usul fikih supaya tahu kenapa hukumnya seperti ini. Oh kaidah usulnya seperti ini. Oh hukumnya kenapa seperti ini karena kaidahnya seperti ini. Prinsipnya seperti ini. Nah sekarang banyak ustadz-ustadz baru yang mungkin nggak ngaji usul fikih. Pada akhirnya menganggap bahwa satu pendapat kitab fikih itu berlaku untuk semua hal. Padahal hukum fikih pun itu terikat oleh ruang dan waktu. Contoh yang paling haram daging babi pun dan daging babi, daging anjing, bangkai babi, bangkai anjing, ketika dalam ruang waktu tidak ada lagi makanan sama sekali, itu diperbolehkan. Ini haram dan paling najis. Udah anjing bangkainya, babi bangkainya lagi. Itu kan double haram gitu. Nah karena itu terikat oleh ruang dan waktu. Terima kasih, Ami. Sebentar, pemirsa, ada yang hadir dari pimpinan Mar'atus Shalihat juga jemaah Al-Muhajirin. Ini Ibu Haji Herawati. Selamat bergabung, Bu. Ya. Siap. Papi. Nah kalau misalnya kita lihat dari tadi bahwa komitmen kebangsaan dan komitmen kebangsaan dalam Islam itu sudah ada sejak Islam itu hadir, sejak Islam itu ada. Bahkan kenapa dalam peperangan Surabaya lapan yang digunakan takbir? Karena lapan adanya umat Islam itu sudah ngajak merdeka. Iya. Hayya 'alas shalah, Hayya 'alal falah. Itu kan ajakan perjuangan. Makanya kata Bung Tomo, kalau itu Bung Tomo kan dijajahkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika kamu berpidato mengajak berjihad dalam resolusi jihadnya NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tarik, ucapkan takbir tidakkan dalam satu tarikan nafas. Ilmu eta teh pangersanya. Ilmu tarik napas. Allahu Akbar. Dianggo ku insyaallah dianggo ku Ustaz Soleh tem. Rasulullah pun Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun sebelum mengeluarkan resolusi Mintos ngajak atas diklik surat kepada Bung Tomo, Deni itu kan keluar tirakat deui. terlebih dahulu gitu. Partosan Deni keluar deui. Tirakat terlebih dahulu. Aya tuh Bab. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari awal perjuangan Islam sebagai sebuah agama dan sebuah ajaran, itu meletakkan manusia sebagai manusia yang seutuhnya. Makanya tadi dosa yang besar itu ketika mencederai kemanusiaan. Semua dosa besar dalam Islam itu adalah dosa besar yang mencederai kemanusiaan. Dosa besar apa? Contoh, membunuh. Mencederai kemanusiaan tidak? Mencederai. Berzina. Mencederai kemanusiaan. Ya tadi saya bilang bahwa dalam Maqasidus Syariah itu semuanya dimensinya kemanusiaan. Dosa syirik menurut Kang Faiz berdimensi kemanusiaan enggak? Sangat berdimensi kemanusiaan.
karena perilaku-perilaku yang menjadikan seseorang berdosa itu karena dia dalam keadaan syirik. Berarti gak akan mendapat rohimnya Allah. Gitu. Berarti kita gak akan dapat rohimnya Allah. Kemudian ayat yang ayat pasal yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ada ayat Qur'annya, sangat ada. Bima rahmati minallahi lintalahum walakum tangguh, bangsa kita itu sudah sangat terbukti tangguh. Iya. Kalau misalnya terkena di negara yang lain, kita sebenarnya sudah kolaps dari sejak tahun lalu. Tapi karena orang kita itu mandiri dan tangguh, sangat jarang untuk orang tua di kampung tidak gantung diri hidupnya pada negara gitu loh. Iya. Rek negara, rek aya negara, aku maki we. Aku mah apa atuh gitu. Bahkan misalnya, Iya. Iya. Kalau negara yang sangat maju, kenapa bisa misalnya contoh di Amerika ada kolaps dikit langsung chaos. Iya. Indonesia karena sudah terbiasa mengurusi dirinya sendiri, masyarakatnya sangat tangguh luar biasa. Iya. Dan masyarakatnya kasihan. Iya. Satu dari moderator pemirsa, maaf mohon izin. Jadi sebetulnya untuk konteks negara Islam yang berdasarkan Pancasila itu sebenarnya tidak usah diperdebatkan karena memang seluruhnya itu dari isi Al-Quran. Kalau menurut apa yang dipaparkan oleh pengersanya di hal iya. Jadi apa yang mempunyai keinginan tentang Islam, yang merubah tentang filosofi Islam, mungkin yang mendirikan ajaran ini, yang membuat dasar ini juga orang-orang yang betul-betul berkompeten di bidangnya. Apalagi tadi diurai secara jauh tentang dasar negara Pancasila dengan undang-undangnya, kemudian dengan literasi ke bawahnya sampai ke sila keadilan. Memang dirasa kita itu harus melek dengan bahasa juga, harus melek dengan penafsiran. Jadi jangan sampai penafsiran arti tentang Pancasila seolah-olah menganggap kerdil Islam, padahal itu adalah isinya Islam. Cuma mencek orang mas sate teh dibungkus nanti bisa weku daun cau, bisa weku mika, atau bisa di cup. Mungkin kemasan Indonesia, alhamdulillah Islam itu dikemas dalam dasar negara yang disebut Pancasila, seperti itu. Mungkin bisa dikatakan bahwa Pancasila itu adalah produk istihad daripada pendiri bangsa yang terdiri daripada kiai-kiai. Iya. Satu lagi pertanyaan untuk masalah fikih, memang yang paling berat itu para ajengan itu menanggapi tentang beredarnya semacam kalimat kayak hadis Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Yang selama ini memang terdengar hampir dihilangkan, dalam arti memang pandeminya jadi bere ruang yang setan cenah pangersa. Dah berdasarkan tentang fikih itu mah kita mendalaminya setan mana merenan ai setan tepan bisa waya ya diurang. Urang mah berpikiran positif thinking. Sebenarnya bisa diistihadkan sebagaimana sholat dalam keadaan perang, Pak. Oh iya, sholat haub ya. Sholat haub kan ada yang menghadap ke selatan, ke timur, ke utara, kan semuanya semua arah itu ada orang yang ke arah itu takut ada musuh yang nyerang. Iya. Iya. Jadi pokoknya kalau fikih itu adalah buah pemikiran yang tidak mutlak harus menjadi hukum. Dan sesuai kebutuhan. Iya. Fikih itu dibuat untuk menjadi sesuai dengan kebutuhan manusia. Tapi bukan berarti seenaknya. Iya. Makanya kiai-kiai saya dulu mengharuskan selain belajar fikih itu belajar usul fikih. Iya, usul fikih. Supaya ketika kita selesai belajar usul fikih dan fikih, kita tidak gampang menyalahkan orang lain karena kita paham landasan ngambil hukumnya dari mana, kaidahnya seperti apa.
Ya itu saja dari moderator. Mungkin dari ayah atau dari Ibu Haji, Bapak Haji Aris, silakan ada yang mau dikomentari atau dilontarkan pertanyaan biar sedikit hangat suasananya. Mangga Bu Haji, manigelis eta payungna mendingan gantung. Boleh. Informasi waktu udah ditambahin. Oke. 17.40. Silakan ada pertanyaan lagi. Silakan. Ayah Dedi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggarisbawahi tadi tentang kaitan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan. Hebat. Ini penjajahan itu merusak nilai kemanusiaan. Sementara kalau kita lihat fenomena yang muncul di sekitar kita, terutama kita yang nerimanya dari YouTube lah, paling dekat, ada di masyarakat pun terjadi mayat kasusnya COVID, dan ketika masyarakat rame-rame membongkar peti mati, di situ ternyata salah satu bagian organ tubuhnya tidak ada. Ya berarti pangitan parantos dijaga itu pasah. Nah di situ mungkin satu bentuk kembali kepada zaman jahiliyah, kalau kami kampung kurma icaga teh abid. Kalau dulu mah abid yang dicaga sekarang mah organnya. Jadi ya ternyata satu sisi nilai-nilai kebenaran sudah ketemu dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, bahkan kita sudah mempunyai sebuah adat istiadat ataupun kebudayaan yang sangat humanis karena dibimbing ke Pancasila dan Al-Quran. Tapi satu sisi ada sebuah apa namanya itu ya, sebuah gerakan yang memang memaksa untuk kembali ke zaman jahiliyah. Gitu. Ya bagaimanapun itu implementasi satu kejahilan, naudzubillah. Jadi pangitan aduh sok ingin dulu kurang gitu kebawa karena pemahaman eta sehingga terutama nama menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Terutama emang generasi muda ya untuk diselamatkan dari pemahaman yang lain. Mungkin bisa dikomentari sama itu Bang Reza. Mangga Bang Reza. Siap. Untuk perihal tadi bagaimana kejahatan di dunia medis, tentunya kan satu perilakunya selain daripada mencederai sisi kemanusiaan juga mencederai sisi keimanan dia sendiri. Karena saya rasa selepas dia beragama apapun, di agama apapun melakukan hal yang seperti itu pasti tidak diperbolehkan. Ada satu kesamaan paham dalam dimensi transenden ataupun dalam dimensi yang tidak terlihat, dalam dimensi rasa, dalam dimensi kolbu, bahwa kejahatan yang mencederai sisi kemanusiaan itu semua agama pasti melarang hal itu. Jadi kalaupun misalnya tadi ada orang yang katanya ketika dibongkar itunya tidak ada dan lain-lain, tanpa pandemi pun hal itu kan terjadi. Bahkan sering juga kita dengar dulu gitu. Malpraktek ya Pak. Untuk berbagai kepentingan lah. Ada yang untuk kepentingan praktikum mahasiswa kedokteran, ada yang untuk jual beli organ untuk ditransplantasi. Tapi kalaupun untuk ditransplantasi biasanya itu memerlukan organ yang sehat, organ yang bersih gitu. Nah kalau untuk yang seperti itu sepertinya ini bisa jadi untuk praktikum, untuk apa, untuk kepentingan medis atau bahkan penelitian sekalipun ya. Ya. Atau bahkan kalau misalnya kita ngomongin di Cina kan ada sop kaki bayi ataupun bayi yang ketika bayi digugurkan
itu janinnya dijual sebagai ramuan untuk obat awet Glowing, muda. obat glowing muka. Nah itu obat glowing, obat awet muda dan lain-lain gitu. Di Islam sendiri, makanya ketika manusia lahir, manusia dengan tali ari-ari dan semua temannya ketika lahir, di Islam kan semuanya harus ditangani dengan begitu rapi dan tidak boleh membuang dengan